Dibantu subscribe ya teman. Masih ingatkah teman-teman, bahwa pada bulan November 2019 sebuah peristiwa besar terjadi di Bethlehem? Paus Fransiskus, orang nomor 1 Katolik di Vatikan, meluluskan permintaan dari Mahmud Abbas, Presiden Palestina, yang secara khusus mengunjunginya untuk meminta agar Paus berkenaan mengembalikan relikui palung Yesus ke Bethlehem, yang selanjutnya akan ditempatkan di tempat kelahiran Yesus. Meskipun pada saat itu situasi di Israel Gaza juga tidak kalah genting dengan kondisi Israel Hamas saat ini, Paus Fransiskus berkeyakinan bahwa Presiden akan mampu menjaga keberadaan benda peninggalan sejarah tersebut. Di ranah agama, relikui adalah benda atau barang-barang peninggalan masa silam yang memiliki signifikansi keagamaan. Relikui biasanya berupa sisa jasad atau barang-barang milik pribadi orang kudus atau tokoh lain yang dilestarikan sebagai kenang-kenangan untuk kepentingan venerasi. Relikui merupakan unsur penting di dalam beberapa aliran agama Buddha, Kristen, Islam, Syamanisme, dan banyak agama lain. Istilah relikui berasal dari kata benda Latin reliquiae, artinya, sisa-sisa, maupun salah satu dari bentuk kata kerja Latin relinquere, artinya, meninggalkan atau menelantarkan. Wadah khusus untuk menyimpan satu atau beberapa buah relikui disebut reliquarium. Relikui palungan Yesus adalah berupa potongan kayu-kayu yang pernah digunakan sebagai palungan untuk bayi Yesus di Bethlehem. Selama ini, potongan-potongan kayu tersebut disimpan di bawah altar utama Basilika Santa Maria Maggiore Roma, Italia. Relikui tersebut dibawa ke sana pada abad ke-7. Menurut situs web Basilika, relikui kristal berbentuk seperti buayan tersebut, berisi potongan-potongan kayu kuno yang menurut tradisi menjadi bagian dari palungan tempat bayi Yesus diletakkan. Ketika itu, tentara-tentara Muslim berhasil menguasai Bethlehem dan sekitarnya dalam sebuah peperangan dengan orang-orang Kristen. Maka, orang-orang Kristen pada masa itu berusaha menyelamatkan benda-benda suci ini dengan membawanya ke Vatikan. Wali kota Bethlehem saat itu, Anton Salma, mengatakan kepada kantor berita Palestina Wafa bahwa Tahta Suci menyetujui untuk mengembalikan relikui tersebut ke Bethlehem, tempat lahir Yesus, atas permintaan Presiden Palestina. Custodia Terrae Sanctae, penjaga situs Katolik di Tanah Suci, berujar, benda itu diberikan pemimpin Yerusalem, St. Sopronius, menghadiahkannya kepada Paus Theodorus I pada abad ke-7. Sejak saat itu, selama sekitar 1300 tahun, benda itu disimpan di Basilika Santa Maria Maggiore yang berlokasi di Roma, Italia. Sebagai simbol, relikui potongan kayu tersebut hanya sepotong diiris tipis dari kayu palungan aslinya, diiris berbentuk persegi panjang yang berukuran beberapa sentimeter saja dan ditaruh di dalam satu relikuarium, sehingga mudah untuk dibawa-bawa dalam suatu acara Natalan. Sedangkan gambar asli dari relikui palungan Yesus yang sesungguhnya adalah besar, seperti berikut. Profil dari relikui palungan asli Yesus ini dapatlah digambarkan. Berbentuk perahu mini, dengan bentuk badi lonjong. Keseluruhan potongan rangka badi beserta alas terbuat dari kayu. Ukuran alas bawah lebih kecil dibanding dengan ukuran lapisan permukaan atas. Penyangga alas bawah dengan permukaan atas, disanggah dengan tiang sebanyak 6 buah dan itu menjadi bagian dinding yang transparan. Pada bagian tengah badi, dapat ditempatkan pembatas secara simetris, sehingga ruang dapat dibagi menjadi 2 ruang. Perkiraan panjangnya kurang lebih 1,5 m dengan lebar hampir 1 m serta tinggi antara 50-70 cm. Padanan bentuknya adalah mirip dengan palungan ayunan baby di era sekarang, yang terbuat dari rotan seperti gambar berikut. Nukilan kayu ini diletakkan di Gereja St. Catharina Bethlehem, tepat pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019,
Tepatnya hari-hari awal masyarakat Katolik di Palestina mulai memasang semua ornamen Natal 2019. Dengan tampilnya relikui palungan Yesus ini di Bethlehem, adalah semakin membuktikan kebenaran dari isi Alkitab yang diyakini agama Kristen saat ini. Tidak cukup sampai bukti kebenaran yang dapat lebih mempertebal keimanan Kristen tersebut, tetapi dengan munculnya relikui ini juga otomatis akan menjawab permasalahan perbedaan pandangan tentang kelahiran Yesus tersebut, seperti antara lain. 1. Yesus benar lahir di kandang domba, bukan di rumah, apalagi yang dituduhkan lahir di kandang babi. 2. Yesus benar lahir di kandang domba karena palungan tidak mungkin ada di bawah pohon korma. Mereka menyebut hari itu sebagai bersejarah, karena benda itu kembali ke daerah asalnya dan diharapkan mampu membetot atensi para turis wisata rohani dari seluruh dunia yang berkunjung ke Palestina. Mari menjawab klaim dan tuduhan miring selama ini berdasarkan hadirnya relikui ini. Tuduhan miris yang mengklaim Yesus tidak lahir di kandang domba, tapi di dalam suatu rumah. Tuduhan ini mereka landaskan pada isi Alkitab yang tidak ada menyebutkan bahwa Yesus itu lahir di kandang domba. Alkitab hanya menyebut, Yesus dibungkus lampin dan dibaringkan di palungan. Banyak orang tidak dapat menerima frasa palungan itu sebagai simbol kandang dan para penggembala itu tidak pula secara otomatis diartikan sebagai penggembala domba. Karena warga Bethlehem menurut para polemikus tersebut adalah mayoritas peternak babi. Jadi palungan itu ada di dekat sumur, tempat ternak minum. Sedangkan domba tidak pernah memiliki palungan. Lukas 2 ayat 6 dan 7. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tentang malaikat yang memberitahukan kelahiran Yesus kepada gembala-gembala, Lukas 2 ayat 8 hingga 15. Ayat 8 di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9 tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10 lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11 hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Ayat 12 dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Ayat 13 dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 15 setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Orang-orang Majus dari timur, kesaksian Matius. Pasal 2 ayat 1 sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 11 maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Orang Majus berasal dari suku Mada yang merupakan tanah jajahan Persia. Suku ini pernah gagal kala melakukan pemberontakan kerajaan Persia. Sejak saat itulah golongan Majus mulai menekuni soal-soal agama dan pengetahuan. Disebutkan bahwa orang Majus berasal dari timur. Namun, tidak ada yang tahu pasti di mana dan kota apa dari bagian timur yang dimaksud tersebut. Sebagian berpendapat bahwa timur merujuk pada India, sebagian lagi mengatakan timur yang dimaksud adalah Tiongkok. Kendati begitu, para penafsir Alkitab umumnya meyakini bahwa negara timur yang disebutkan Alkitab adalah negara Babel, atau Media Persia, atau tepatnya Ur-Kasdim, Babilonia, yang kini dikenal dengan nama Irak. Disebutkan juga pada ayat 11, maka masuklah orang Majus tersebut ke dalam rumah itu dan menemukan Maria bersama bayinya Yesus. Ayat ini menjadi perdebatan yang menyebut kontradiktif dengan pandangan Lukas yang mengatakan kelahiran Yesus di kandang dengan simbol palungan sebab Maria dan Yusuf tidak mendapat tempat di rumah penginapan. Apakah kedua ayat ini saling bertolak belakang? Dipastikan tidak. Lukas dengan jelas menyebut bahwa Yusuf dan Maria tidak mendapat tempat rumah penginapan karena penuh.
Kemudian simbol kedua yaitu palungan, yang dapat diidentifikasi sebagai perlambang peternakan domba. Sebab, hanya bayi ternak domba yang baru lahir dijaga dan dirawat secara hati-hati. Para gembala biasanya membungkusnya dengan lampin dan meletakkannya di atas tumpukan jerami kering yang ada di dalam palungan. Sehingga dengan kebiasaan ini, ketika malaikat berkata, "Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan," seorang di antara gembala berkata, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana." Kalimat ini mengartikan bahwa para gembala itu langsung tahu kemana harus pergi hanya dengan petunjuk simbol lampin dan palungan, yaitu Menara Domba Migdal Eder yang hanya berjarak 1,5 km dari Betlehem. Kawasan menara ini dijadikan sebagai kandang penggemukan dan perawatan domba yang dijadikan sebagai kurban bakaran. Dari gambaran ini dipastikan bahwa Yesus lahir di Menara Migdal Eder yang di sekitarnya terdapat banyak goa-goa kecil yang dijadikan sebagai kandang ternak domba tersebut. Lalu mengapa orang Majus melihat Maria dan bayinya Yesus di dalam rumah? Sudah digambarkan orang Majus itu siapa dan petunjuknya hanya satu yaitu dari timur. Makna dari timur ini mengartikan bahwa orang Majus tersebut bukanlah berasal dari daerah sekitar, apalagi mereka menemukan tempat Yesus ini berdasarkan petunjuk bintang. Jadi dipastikan, karena mereka dari wilayah yang jauh maka perjalanan mereka memakan waktu yang lama, sehingga dipastikan orang Majus tiba di tempat Yesus bukanlah pada hari pertama kelahiran Yesus seperti kehadiran para gembala. Dan Alkitab tidak memberi batasan waktu kapan tibanya orang Majus ini, jadi ada kemungkinan, setelah Yesus lahir bahkan setelah berusia 8 hari dan ditelah sunat, Yesus dan Maria pindah ke suatu rumah yang sudah ditinggal pergi para pendatang setelah mereka selesai mendaftarkan dirinya. Jadi sudah ada rumah yang kosong sebagai tempat penginapan mereka, dan itulah yang ditemukan oleh orang Majus tersebut. Jadi kedua ayat tersebut tidaklah kontradiktif tetapi justru saling memberi dukungan informasi atas detik-detik perkembangan lahirnya Yesus Kristus. Kemudian, setelah orang Majus pulang, malaikat Tuhan menampakkan dirinya pada Yusuf yang menyuruhnya segera lari ke Mesir membawa Maria dan Yesus. Dari sinilah awalnya mengapa Yesus yang lahir di Betlehem selalu dipanggil Yesus dari Nazaret. Relikui palungan asli, dituding sebagai palungan babi yang merupakan ternak dominan. Dilihat dari fisik relikui palungan asli Yesus tersebut, tidaklah tepat sebagai palungan babi. Sebab babi bukan ternak yang digembalakan tetapi ternak yang budidayanya di dalam kandang. Karenanya, palungan yang tepat bagi ternak babi adalah jenis yang dindingnya tidak transparan dan harus mampu menahan air karena makanan babi adalah berupa makanan yang dimasak dan disuguhkan dengan campuran air yang banyak. Palungan ini tidak tinggi paling tinggi 20 cm, dan lebarnya kira-kira 15 hingga 20 cm. Prototipe palungan babi adalah seperti berikut. Klaim Yesus lahir di bawah pohon korma. Berdasarkan ayat di Al-Quran yang menyebut Isa Al-Masih putra Maryam lahir di bawah pohon kurma, adalah menjadi senjata pihak seberang dalam menyangkal Yesus lahir di kandang domba. Pihak seberang mempersamakan bahwa sosok Isa Al-Masih ini adalah sama dengan sosok Yesus, mereka adalah orang yang merujuk pada satu orang. Mari kita cermati proses kelahiran Isa itu. Kelahiran Nabi Isa, Isa ibnu Maryam, diceritakan dalam surat Maryam di mana saat itu sedang musim buah kurma. Dan buah kurma itu tidak berbuah pada musim dingin. Sebab, kurma mulai berbuah pada musim semi dan masak atau ranum di awal musim panas. Al-Quran mengisyaratkan kelahiran Nabi Isa sebagaimana firman-Nya tertulis dalam Quran Surat Maryam ayat 23-25 yang memberi arti sebagai berikut. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya, bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Quran Surat Maryam ayat 23. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya, pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Quran Surat Maryam ayat 25. Dari kedua ayat ini memberi gambaran bahwa kelahiran Nabi Isa itu adalah pada pangkal pohon kurma. Selama melahirkan, Maryam hanya ditemani oleh seorang malaikat. Tidak ada disebutkan tanda-tanda alam lainnya selain pohon kurma dan anak sungai di bawahnya, terkhusus benda palungan tidak ada disebutkan di sana. Dari gambaran proses kelahiran ini jelas terlihat tidak ada benang merah yang menjadi penghubung benda palungan dengan kelahiran Isa di pangkal pohon kurma.
Jadi, kelahiran Yesus yang sosoknya dipaksa sama dengan Isa putra Maryam ini, tidaklah di pangkal pohon kurma. Karenanya Isa di sini, adalah putra Maryam yang berdiri sendiri, bukan sebagai sosok Yesus.